Pada malam hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-7 yang terkait dengan ad-din, yaitu agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dar radhiyallahu an, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-din nasihah qulna liman wallahu wali kitabihi wali rasulihi walil a'immati muslimina wa ammatihim. Ruwahiyya Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dar radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Lalu kami bertanya, kata Abu Ruqayyah, untuk siapa agama itu? Rasulullah Muhammad menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, untuk rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Jadi ketika bicara agama, agama itu buat siapa? Tentunya agama itu bukan saja buat kita muslimin dan muslimat, tetapi buat semuanya, karena sifatnya rahmatan lil alamin. Jadi kalau seandainya kita ini bicara masalah agama, tentunya kita agama Islam. Islam itu artinya selamat. Jadi barang siapa yang agamanya Islam, insya Allah selamat. Islamnya benar, tapi ya, Islam yang benar bagaimana? Tentunya Islam yang betul dan benar itu adalah kita harus mengetahui rukun-rukun iman yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Kita harus tahu juga rukun-rukun Islam. Nah, paling tidak sholat. Karena begini, yang kaitannya dengan sholat yang sudah dijelaskan, sholat itu adalah tiang. Jadi gapa wong pula ke tiangnya laka sikile bang, laka tiangnya kira-kira bangunan itu rubuh apa beli? Rubuh. Jadi gapa wong Islam beli sholat rubuh. Rubuh apanya? Kalau punya masalah, mintanya kepada siapa? Kalau mempunyai yang tidak bisa-bisakan, solusinya bagaimana? Mintanya ke siapa? Susah. Karena tidak punya tiang, tidak punya penyangga. Mana Islamnya rumah? Berarti saka. Mana Islamnya manusia? Berarti agama. Jadi barang siapa yang mempunyai agama, orang itu akan kuat pondasinya. Barang siapa yang tidak mempunyai agama, maka orang itu tidak akan kuat dan tidak akan mampu di dalam hidupnya. Nah, karena berkaitan dengan yang sudah dijelaskan, wa mur ahlaka bisolah, wa'mur alaka bisolah, jare Gusti Allah,
sapa wonge kang memperbaiki sholatnya, barang siapa yang mampu menjalankan sholatnya dengan baik, mendirikan sholatnya dengan baik, jare Gusti Allah tak perbaiki rizkinya. Jadi kalau seandainya ada orang rezeki semono-mono baik, semono-mono baik, sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di mana? Ya tadi di dalam surat Toha ayat 132 Allah jelaskan, wamur ahlaka bisolah, kapa wong gelem memperbaiki sholatnya, maka kata Allah, illa rizqan, aku juga akan perbaiki rizkinya. Paham boten, Bu? Jadi kalau seandainya ada orang yang rezekinya ya semono-mono baik kah, Bu? Kira-kira sholatnya bagus apa orang? Orang yang sholatnya bagus, maka rizkinya akan bagus. Tetap baik je Pak Ustadz, semene-mene baik, ana sing salah gitu. Kalau ada orang yang sudah sholat, ternyata rizkinya masih tetap saja mungkin ada dosa kecil, kerikil-kerikil dosa yang kadang-kadang kita ini kelalen. Apa kerikil mau? Siji ngomong akan wong iku kerikil kuno Pak. Salat sih salat ngomong akan wong, keloro ngeluh urip kije mengkenen bae laka enak-enak he. Salat padahal mah iku kerikil kecil. Ada lagi selalu melihat orang itu enak terus sementara kita kumengkenen, itu kerikil kecil. Yang keempat, sholat tidak tepat pada waktunya, itu kerikil kecil. Maka kerikil-kerikil kecil itu harus dihilangkan, harus dibuang kalau seimbang antara sholatnya dengan rizkinya. Kenapa? Sudah dijelaskan pada minggu kemarin, mana rezeki, mana uang. Ibu bapak misalkan lepon palebe ning jero masjid, kira-kira anak sing lepon suara jelas beli? Jelas beli? Jelas endi karo sing jaba? Jelas ning jaba, sebab di dalam ruangan, di dalam gedung itu ada penghalang, yaitu japa pengen lancar, kira-kira metuming jaba sing laka halangan. Sama rizki juga tidak akan ada halangan terus mengucur kepada kita apabila kita mampu menghilangkan kerikil-kerikil kecil itu. Sampai sini paham? Lebih paham boten Bang? Nanti dicari solusinya. Tidak ada yang susah. Contoh lagi nih. Saya tanya misalkan, wis perumpamane pelebe bae Mas Heru. Pak lebe 1 bulan kinma enda-endane. 1 bulan Pak lebe kira-kira oli duitku pirang juta. Wong kawinan ping 10 bega. Lamona 200-an. 2 juta. Wong meninggal, wong mati asal dia jadi apa be.
Wong mati kadang upai, kadang beli, misalnya kah digawe rata-rata 400 sebulan. Berarti 2.400.000 oleh duit aku. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala itu memberikannya lebih kepada lebih, tidak 2.400.000. Tapi karena maukah anak kerikil-kerikil lebih, akhirnya menghambat apa yang Allah mau berikan kepada kita, akhirnya karena kita yang menunda. Dasarnya mana? Dasarnya tadi, wa mur ahlaka bisolah, perbaiki sholatmu. Perbaiki itu sholatmu itu seperti apa? Dari mulai kita ini panggonane kita, pakaian kita, terus tempat kita terhindar dari hadas dan najis, sama sekelilingnya pun tidak ada hadas dan najis. Betul-betul kita ini bahwasanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ana dosa sing ilang untuk melakukan kebaikan untuk orang, ana dosa sing ilang nganggo sholat tobat. Saya mau nanya ke Pak Lebe, sholat tobatnya 1 hari berapa kali? Aduh, durung pernah bisa. Bu, kalau seandainya kita pengen rezekinya banyak, menghilangkan kerikil-kerikil dosa tadi yang kecil-kecil, usahakan kita ini tobat dingin, jaluk ampunan dingin ning Gusti Allah. Bagaimana caranya? Paling tidak 2 rakaat sebelum kita sholat maghrib, sholat tobat dingin. Ya Allah, sholli sunatan taubah rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Tobat. Kenapa? Lebih baik kita ini sholat tobat ketika kita melakukan kesalahan daripada kesalahannya ditumpuk lalu didelet, tobatnya cuma setahun sekali. Paham betul? Sama halnya ketika kita telepon, ada hijab-hijab, ada penghalang-penghalang. Ini maksudnya penghalangnya dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara sholat taubat. Insya Allah saya setiap mau sholat atau sesudah sholat, saya sempatkan untuk sholat taubat. Karena saya merasa begitu bangun tidur, kita ini sudah melakukan dosa. Dosa apa? Kadang-kadang kita keluar rumah, bertemu dengan tetangga, akhirnya ngomongin orang. Itu sadar tidak sadar kita lakukan. Kita berpergian sama orang. Pada saat kita berpergian sama orang, kita menjelekkan orang. Sadar tidak sadar keluar dari mulut kita. Makanya hati-hati nih ibu-ibu nih, kalau di warung kata Nabi, kalau sudah 40 kalimat gagian lunga, gagian lu pasti luwi sing 40 kalimat iku bakale ngomongi uang. Ada tamu masuk aja, ada orang ngaji ibu-ibu. Ayo mangga Bu masuk. Nah, kita lanjutin ya. Jadi kita lanjutin. Jadi yang kaitannya dengan ad-din itu kaitannya dengan agama. Tentunya agama ini bukan saja untuk orang lain.
Karena agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk siapa? Tentunya untuk orang-orang yang mau beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala, saya sudah jelaskan kembali, Allah Subhanahu wa taala ini ketika memanggil manusia itu dengan panggilan 4. Ya bunayya, ya bani Adam, sama ya anakku, ya bani Adam. Siapa bani Adam itu? Kita ini bani Adam, karena kita ini keturunannya anak Adam. Allah memanggil kita yang pertama tadi Bani Adam, karena kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Allah itu memanggil kita dengan sebutan Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti ketika Allah mengundang dengan kalimat ya ayyuhan nas, itu tandanya mengajak, mengajak. Di dalam khutbah Jumat biasanya ada kalimat ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi, berarti khatib mengajak dengan kalimat Allah untuk sekalian manusia untuk apa? Untuk bertakwa. Sifatnya mengajak. Kalau tadi ya Bani Adam, ini semuanya, nggak ada Kristen, nggak ada Protestan, tidak ada Islam, Hindu, Buddha, semuanya turunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya panggilannya ya Bani Adam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan sebutan ya insan kamil. Kapan Allah nyebut kita insan kamil? Yang keempat, Allah memanggil kita ya bashar kamil. Sekarang siapa? Yang pertama, awas, harus diingat, ya Bani Adam berarti Allah memanggil semua makhluk, semuanya manusia dipanggil oleh Allah. Yang kedua, ya ayyuhan nas, Allah memanggil semua manusia tetapi untuk bertakwa. Yang kedua, yang ketiga, Allah memanggil insan kamil, insan orang-orang yang terpuji. Kalau seandainya kita ada pengajian, kita ada majelis taklim, maka Allah ngundang kita insan kamil. Satu lagi, bashar kamil, Allah memanggil kepada manusia yang derajatnya ditinggikan, itu mengundangnya dengan bashar kamil. Sampai di sini 4. Allah Subhanahu wa ta'ala cara mengundang manusia itu 4. Ya Bani Adam. Kedua, ya ayyuhan nas. Ketiga, insan kamil. Keempat, bashar kamil. Siapa bashar kamil itu? Bashar kamil itu orang-orang yang dimuliakan. Nabiullah Muhammad, para rasul biasanya dimuliakan. Karena apa? Nabi Muhammad adalah bashar di atas bashar. Manusia betul, tetapi berbeda manusianya dengan kita. Di mana perbedaannya? Contoh, pada saat Rasulullah Muhammad dikejar kaum Yahud, kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah pada saat itu,
Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Begitu ditemani Abu Bakar, Rasulullah masuk ke dalam gua. Sementara Rasulullah itu kecapean sampai Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Di mana pangkuan Abu Bakar, di bawahnya ada leng. Apa sih leng, Pak? Lubang. Ada lubang. Di mana lubangnya itu ada kalajengking yang menggigit daripada Abu Bakar Siddiq. Begitu menggigit, Abu Bakar kesakitan. Abu Bakar menggigil. Abu Bakar itu keringatnya keluar. Abu Bakar sudah merah. Abu Bakar sampai kebiru-biruan pada saat itu. Lalu ditanya kepada oleh Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Kenapa kamu menggigil? Kenapa kamu ini? Tidak apa-apa ya Rasul. Jangan, kenapa? Ternyata kakinya sudah bengkak. Begitu Rasulullah melihat kakinya Abu Bakar bengkak, ya Abu Bakar, betapa hebatnya pengorbananmu untuk seorang kalajeng seorang makhluk kalajengking tidak sampai menggigitku, ditutup oleh kakinya, walaupun sakitnya bukan main. Karena Rasulullah Bashar Kamil, maka Rasulullah ludahnya begitu ditempelkan kepada kakinya Abu Bakar yang tersengat kalajengking, langsung itu kakinya kempes, tidak sakit lagi. Itu adalah ludah lamun ludah apa lebih ya nambah. Karena apa? Karena kita ini derajatnya masih di bawah Nabi. Paham sampai sini? Ya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Bashar Kamil? Bashar Kamil, Rasulullah Muhammad kini jagat mengkenen panas-panas lagi. Para sahabat di belakangnya kerodan keringetnya, kerod maning saking mau buangi minyak kasturi. Itu keringat Nabi, keringatnya palebe. Aduh, kecil. Ini perbedaan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi perbedaan-perbedaan ini banyak orang yang tidak tahu. Karena apa? Taunya kita ini adalah manusia saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala ku anang rayu ning manusiaku. Ya ayyuhan nas. Manggilnya seperti itu. Sampai kadang-kadang begitu memanggil ya ayyuhan nas, ketika manusia itu beriman, dibujuk maning ning Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kurang apa Allah memanggil kita setiap hari dengan sebutan yang berbeda-beda kepada kita. Kita tidak sadar dengan itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kita kembali. Manusia itu makhluk mana? Manusia itu awalnya adalah makhluk surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni bumi hanya karena satu kesalahannya. Awas, hanya satu karena kesalahan Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Turunkan. Makanya manusia ketika rusak, ketika matanya ini sakit, ketika onderdilnya manusia ini ada yang rusak, tidak ada di bumi karena manusia adalah makhluk surga aslinya. Onderdile laka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan manusia kepada di bumi, Allah berikan pedomannya seperti kita membeli HP baru palebe. Ketika kita memberi HP baru, tentunya ada buku petunjuk. Kalau HP-nya ini error, berarti kita buka petunjuknya. Kalau ini tidak bisa difungsikan, dibuka buku petunjuknya.
Tetapi sebaliknya manusia ketika ada yang sakit, ketika ada yang lalai, tidak pernah membuka buku petunjuknya. Apa petunjuknya? Al-Quranul Karim. Di surga ini tidak ada buku petunjuknya. Makanya pada saat Nabiullah Adam diturunkan di surga, itu belum ada buku petunjuknya. Tetapi pada saat Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, diturunkan oleh kita-kita semuanya, diberikan buku petunjuknya, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Sampai di sini Pak Lebih paham? Saya belum dilanjutin ya. Tadi dijelaskan dikatakan bahwa itu bisa dengan ya ya terus dengan kamil serta rasul kamil. Nah, dalam kondisi apakah, dalam kondisi yang manakah kita disebutkan atau dipanggil oleh Allah dengan salah satu tersebut? Tadi udah dijelasin. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat memanggil manusia ini berbeda-beda sebutannya. Pada saat memanggil semua manusia, kalimatnya pasti diawali dengan ya Bani Adam, wahai sekalian turunan Adam, kan gitu. Nah, makanlah yang ada di dunia, di langit maupun di dunia, sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Berarti semuanya. Seruan kalimat tadi pada saat Allah memanggil ya Bani Adam, ini sifatnya tidak ada Muslim, tidak ada Kristen, tidak ada Protestan, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha. Tetapi pada saat Allah memanggil ya ayyuhan nas, ini sifatnya mengingatkan. Awas, Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhan nas, itu sifatnya mengingatkan. Ya ayyuhan nas ittaqullah, ya sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah. Kenapa harus bertakwa? Kenapa harus bertakwa? Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena sebaik-baiknya kamu adalah orang yang takwa. Paham Pak Lebih? Panggilannya berbeda-beda. Begitu Allah panggil ya ayuhan nas selesai, maka Allah itu memuji kita, Allah itu ngeman-ngemani kita. Allah ini memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah mengundangnya orang-orang yang beriman? Karena Allah tahu kalau Allah mengundangnya dengan kalimat ya Bani Adam, berarti masih banyak agama yang lain. Tapi kalau jatuhnya, kalau sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tentunya Allah memanggil umat Islam yang beriman, seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, saya tidak memanggil kamu yang tidak puasa, saya hanya memanggil orang-orang yang beriman. Kamu mau tidak puasa silakan, kamu mau tidak sholat silakan, saya hanya memanggil orang-orang yang beriman supaya puasa. Kenapa ya Allah saya harus puasa?
karena aku akan beri penyematan, aku akan beri penghargaan untukmu orang-orang yang bertakwa. Bisa tidak ketika orang ini tidak beriman tiba-tiba diberikan penghargaan, kamu orang yang bertakwa? Tidak ada. Makanya Allah memanggil kalimat itu yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Muji menusa kabeh kongkon lakoni salat, lakoni puasa supaya engkau kita takpai hadiah. Nah, dilanjutin lagi. Paham lebih? Baik. Saya bacakan ayatnya. Wa'mur ahlaka bisalah wastabri 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqa wala afiyati littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Awas ibu, kembali lagi tadi, kenapa kita ini harus beragama? Kenapa ini harus punya agama? Allah dalam hal ini bukan saja aqimus sholah, mengajak kita untuk sholat, bukan saja itu, tetapi di dalam kalimat ini, di dalam surat Toha ayat 132 yang berbunyi tadi, wa'mur ahlaka bisolah, ajaklah keluargamu untuk sholat. Nah, ajaklah keluargamu untuk sholat, wastahbir alaiha la mus'alu aladzina. Jadi kalau seandainya kita bisa mengajak keluarga untuk sholat, sama saja kamu ini lagi memperbaiki rezekimu. Sampai di sini paham Balbe? Balbe sholat, mengajak keluarganya. Kata Allah, orang tersebut yang mampu sholat, yang mampu menjalankan, yang mampu mendirikan, apalagi mengerjakan bersama keluarganya sholat dengan rasa sabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan siapkan rizki yang paling bagus kepada orang-orang yang mampu menjalankan itu. Paham gak? Surat Toha 132, nanti dilihat. Nah, tadi surat Toha 132 yang jelas kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bisalah wastabri 'alaiha, perintahkan keluargamu, perintah. Jadi kalau seandainya kita ini kepala keluarga, kepala rumah tangga, punya kewajiban untuk memerintahkan istrinya, memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Susah Pak Ustadz, istri sayanya, susah Pak Ustadz, anak-anaknya. Kalimat yang ada di sini as-sabru, sabar dengan cara yang sabar. Karena apa? Kalau tidak sabar, kata Allah, nanti kita tidak dapat apa yang menjadi tujuan kita. Maka kalimatnya tadi, kamu ajak keluargamu, karena Allah tahu banyak rintangannya, banyak halangannya. Maka yang sabar, kata Allah, kalau kamu mampu sabar, maka aku berikan banyak rizki kepadamu. Kembali, tadi saya sudah tanya, Palbe, tadi Palbe misalkan wong kawinan sebulan oleh pira 10 kali 200 berarti 200.000 dikali 10 berarti 2 juta. Wong mati pira? Wong mati 400 ping papat, 400 ping papat berarti 16, 1.600.000, bayangaken. Palebe iku oli sebulan oli 3.600.000.
Pertanyaannya, benar tidak sih Allah mengasih rizki kita ini dalam bentuk uang ini 3.600.000? Saya tidak yakin Allah mengasih palbet 3.600.000. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena masih ada kerikil-kerikil dosa kecil yang belum terhapus. Kalau saja kerikil-kerikil dosa kecil yang sudah terhapus, maka rezekinya lebih mungkin dari itu. Apa rezeki kerikil-kerikil kecil tadi? Contoh, begitu Pak Lebe oli wong mati, ada pikiran tiba-tiba sukiki ana wong mati maning. Ini dosa kerikil-kerikil kecil yang bisa menghambat rezeki kita. Lagi enak-enak ya Pak Lebe jalan-jalan, misalkan di telepon, Pak Lebe ini ada orang meninggal, duh ganggu baik, kita lagi jalan-jalan. Ini kerikil-kerikil kecil. Kita misalkan tidak suka dengan teman kita, ngomongin walaupun sedikit, ini kerikil-kerikil kecil yang menghambat keuangan kita. Sedikit-sedikit kita ini mengeluh, duh je kita mah makanin baik uripe, itu pun kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam diri kita. Maka kata Allah, kerikil-kerikil dosa kecil itu harus dihapuskan. Bagaimana cara menghapus kerikil-kerikil kecil itu? Makanya saya ngomong, rizki kita ini bisanya tidak lancar karena diri kita sendiri. Rizki kita ini tidak banyak karena ditutup kerannya oleh diri kita sendiri. Keran yang mana? Dengan tutup dengan apa? Ya tadi lagi bagus-bagus rezeki, Allah tutup karena kita yang nutup. Dengan cara apa nutupnya? Ngomongin orang, menjelekkan orang, mengharapkan jelek terhadap orang. Maukah ngarepaken wong mati? Wong kawinan di bapak kan. Pegatan apa maning ki? Beli beres gitu. Nah, jadi memberikan kejelekan kepada orang lain, maka itu yang bisa menghalangi rizki kita dalam bentuk uang. Kita nggak akan ketemu, Bu. Kebutuhan kita sebulan sampai 30 juta. Kita punya pendapatan hanya 3.600.000. Tapi Allah beri semuanya. Allah beri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, walaupun kita terus berpikir, kalau saja Pak Lebe mampu membuka kerikil-kerikil dosa kecil tadi, insya Allah bukan saja 3.600.000 kata Allah, tapi aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kata Allah, hilangkan dosamu dulu yang kecil-kecil. Dengan cara apa? Dengan sholat taubat. Kalau kita mau melaksanakan melaksanakan sholat fardu, kita mau sholat maghrib misalkan, masih ada waktu, ambil sholat taubat 2 rakaat. Begitu sholat isya jatuh, begitu sholat isya sudah masuk waktunya, kita kadang-kadang di masjid bega bisa ngomongin wong tanpa sadar, maka kita sholat juga, sholat tobat. Ya Allah, saya niat sholat tobat, padahal saya tadi ngomonginnya sedikit, ngomongin uang. Ya Allah, sholat tobat. Saya tanya kepada jamaah, sholatnya berapa kali sholat tobatnya? Ya saya mah setahun 2 kali. Kenapa? Sementara dosamu tiap hari. Kenapa? Pak, saya sebulan sekali. Kenapa? Sementara dosanya manusia itu bukan saja setiap hari, bahkan bisa setiap jam. Kalau kita tidak sholat tobat, kapan lagi dirapel? Nggak bisa.
Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mampu memperbaiki sholatmu, memperbaiki lisanmu, memperbaiki sikapmu, aku akan perbaiki rezekimu. Paham lebih? Kenapa orang meninggal itu tidak bisa hidup lagi, Palbe? Karena manusia itu awalnya makhluk surga yang diturunkan oleh Allah. Hanya satu kesalahannya, Nabiullah Adam mendatangi pohon khuldi, satu padahal mah. Makanya saya sampaikan, mending Allah yang mendekati kita apa Allah yang menjauhi kita. Kalau kita menjauhi Allah, kita sadar lalu dekat lagi dengan Allah, Allah masih menerima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosamu, walaupun dosamu 2 gunung sekaligus, ampunanku kata Allah lebih besar. Walaupun dosamu sebanyak busa di lautan, aku segera lebih besar ampunanku kata Allah. Maka di dalam hal ini, hadirin jamaah rahimakumullah, yuk kuatkan sholat kita. Amalan yang pertama kali Allah hisab itu adalah sholat. Sholat kita bagus, insya Allah amalan yang lainnya pun menjadi bagus. Sholat kita jelek, amalan kita yang lainnya pun akan menjadi jelek. Maka pada kesempatan hari ini, yuk kita sama-sama perbaiki sholat kita. Paling tidak begitu waktunya tiba untuk melaksanakan sholat fardu, kita bersegeralah. Ya Allah, saya niat mau memperbaiki sholat kita. Begitu selesai wudhu, kita langsung melaksanakan sholat tobat. Ya Allah, saya niat sholat tobat karena saya tadi ngomongin orang dan saya berharap terhadap rizkimu. Maka pada kesempatan ini palebe rezekine jaluk ditambah, dituntut Gusti Allahnya. Ya Allah ya Rabb, bukan secara kita marah, tetapi ya Allah ya Rabb, saya sudah melaksanakan apa yang kau perintahkan. Aku ingin ya Allah ya Rabb, bulan ini bukan hanya mendapat rizki, saya pengen ya Allah bulan ini umroh sama keluarga, sama istri saya ya Allah. Ngomong. Kata Allah, tulizul laili fin nahar, tulijun nahari fil lail. Jangankan minta begitu Pak Lebe, aku jadikan siang jadi malam, malam jadi siang pun sangat mudah. Apalagi seorang hamba minta kepadaku, itu amat mudah aku kabulkan, asal satu hamba itu taat kepadaku kata Allah. Maka jangan salah, kalau banyak orang-orang yang taat, doanya tidak ada hijab. Seperti halnya kita menelepon bukan di dalam ruangan. Maka bisa tidak setiap kita berdoa seolah-olah kita ini menelepon Allah di lapangan yang terbuka yang tidak ada halangannya. Jangan sampai kita menelepon Allah ada di ruangan-ruangan yang menutupi, yang ada hijabnya, maka sinyalnya pun terganggu. Nah, ada lagi mau lebih? Utak pala bean. Ya, monggo Pak. Kalau untuk masalah sholat, apakah bisa dikerjakan setiap saat? Boleh. Sholat tobat itu dikerjakan, jangan menunggu waktu. Kapan waktunya? Banyak banget orang menanyakan kapan sholat tobat bagusnya. Nggak ada yang bagus, semuanya bagus semua. Sama halnya orang itu menanyakan hari untuk melaksanakan hajat. Pak Ustadz, bagusnya hari apa ya anak saya mau kawinan? Bagus semuanya. Yang tidak bagus ini yang tidak dikerjakan. Maka di dalam hal ini, kapan sholat tobat dilakukan? Pada saat kita ini ngerasa punya dosa. Itu tadi saya sampaikan. Pada saat kita ngomongin orang jam 9, berarti kita bersegeralah sholat tobat, sambung dengan duha. Pada saat kita melaksanakan
ngomongin orang jam 10, kita sholat tobat itu di sebelum duhur. Maka kalau bagus sholat tobat ini diawali sebelum sholat fardu. Maka kita laksanakan sholat fardu itu sesudah melaksanakan sholat tobat. Kalau kita melaksanakan dosa kecil maupun besar, sholat tobatnya ditunda setahun sekali. Sholat tobatnya ditunda, berapa kelingan? Apa? Mending anak sing seumur hidup. Tadi pegangannya nih. Wa mur ahlaka bisolah, kata Allah. Kalau kamu memperbaiki sholat, aku perbaiki rezekimu. Jangan-jangan selama ini rezeki seret ini bukan karena orang, bukan karena saingan dagang, tetapi karena diri kita sendiri yang menutup keran rezeki itu. Maka kesimpulannya, sholat tobat dilakukan pada saat kita merasa berdosa.